Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Pak Peter, kalau kita lower our expectation lah, kalau selama ini mungkin kita berharap bahwa Tesla akan merealisasikan investasi ataupun pembangunan pabrik mobil listriknya di Indonesia. Tidak kemudian dilakukannya adalah di India, tapi yang akan dilakukan most likely adalah mengenai proyek ESS. Menurut Anda sama seksinya nggak dua investasi ini, Pak Peter? Sama seksinya ya. Yang paling penting itu sebenarnya bagi Indonesia adalah bagaimana melakukan sebuah perubahan dari kita mengekspor raw material ya dalam bentuk nikel yang kita ekspor raw material, tapi kemudian kita melakukan pengembangan industri di dalam negeri, memanfaatkan sumber daya alam kita, sumber daya mineral kita yang berlimpah, ada value added, dan kemudian itu akan menjadi sebuah pijakan untuk munculnya sebuah ekosistem terkait dengan pengembangan mobil listrik. Jadi kalau menurut saya sama seksinya ya. Yang paling penting adalah ada sebuah kejelasan ya, bagaimana kita akan mengarah kepada sebuah kemajuan ya. Dalam hal ini kita mengantisipasi berkembangnya industri mobil listrik nantinya, dan kita akan menjadi bagian dari pengembangan mobil listrik di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Baik. Tentunya kalau kita pinjam sudut pandang dari Tesla, ada pertimbangan-pertimbangan lah. Mengapa kemudian nampaknya mungkin India dipilih sebagai lokasi untuk pembangunan pabrik mobil listriknya mereka. Salah satunya adalah mungkin India dinilai sebagai sebuah negara dengan ekosistem yang cukup siap untuk bisa dibangun pabrik mobil listrik di sana. Indonesia mungkin belum terlalu siap. Mengenai kesimpulan ini, tanggapan Anda seperti apa, Pak Peter? Ya, itu kan adalah haknya Tesla untuk dia mengambil sebuah kesimpulan, tetapi bukan berarti kita harus mengamini apa yang disimpulkan oleh Tesla ya. Bagi Tesla mungkin India yang terbaik untuk mereka ya, tetapi bagi Indonesia kita harus meyakini bahwasanya kita sudah memiliki sebuah ekosistem untuk kendaraan bermotor, untuk pabrik mobil ya. Tetapi mungkin yang dipertimbangkan oleh Tesla adalah keberadaan dari pabrik-pabrik mobil yang sudah ada di Indonesia juga. Nah, ini yang saya kira harus kita menjadikan masukan ya, bahwasanya Tesla memilih di India, tapi kita meyakini bahwasanya kita memiliki sebuah potensi yang luar biasa besar dengan keberadaan pabrik-pabrikan mobil yang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia, dan mereka juga memiliki rencana ketertarikan untuk mengembangkan mobil listrik juga. Yang paling penting sekali lagi kalau menurut saya adalah bagaimana kita konsisten di dalam mengembangkan mobil listrik ini. Harus diingat ya, pada tahun awal-awal 2011-an ya, ketika Menteri BUMN kita adalah Dahlan Iskan, kita sudah sangat bersemangat untuk mengembangkan mobil listrik. Tetapi kemudian itu redup kembali ya. Nah, pola-pola seperti ini yang harusnya kita hindari. Jangan sampai kita semangat, redup, semangat lagi, redup. Itu ketidakkonsistenan itu juga akan berpengaruh terhadap minat investasinya asing ya. Baik. Yang kemudian harusnya diwujudkan, konsistensi itu harus ditunjukkan selain dari dalam bentuk semangat, juga harus ditunjukkan dalam bentuk berbagai regulasi yang konsisten. Ya. Jangan sampai para pengambil kebijakan di dunia usaha ya, investor itu kemudian menjadi ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena maju mundurnya regulasi. Baik, Pak Peter, saya rasa mungkin kita kemudian sepakat untuk dapat mengundang Tesla masuk merealisasikan investasinya di Indonesia. Pemerintah sudah banyak sekali melakukan upaya secara maksimal, menawarkan berbagai macam insentif ataupun stimulus. Tapi kemudian yang disampaikan oleh pemerintah India bahwa untuk mendorong investasi di sana, India berencana menawarkan insentif sebesar 64,5 triliun rupiah pada perusahaan yang membangun fasilitas pembuatan baterai mobil listrik. Anda melihat insentif ataupun mungkin stimulus yang ditawarkan oleh India kepada Tesla ataupun mungkin produsen mobil listrik lain menarik atau tidak gitu ya dari sudut pandang investor?
Dan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan insentif-insentif ataupun stimulus-stimulus yang ditawarkan oleh Indonesia kepada calon investor, apakah sama menariknya? Saya kira kita sudah sangat ini banyak yang sudah mengkritisi pemerintah bahwasanya kita sudah terlalu jor-joran juga memberikan insentif kepada calon investor ya. Ya kita juga harus punya pride ya, harus punya harga diri juga ya. Sekali lagi di dalam pengembangan mobil listrik, di dalam pengembangan baterai ini, Tesla memang sekarang adalah leader, tapi bukan satu-satunya. Ya. Dan di dalam kompetisi teknologi ini, bukan tidak mungkin satu pihak itu akan kemudian menyalip pihak yang lain yang sedang leading. Ya. Jadi kita harus juga jeli, ya. Jangan sampai kita terlalu terfokus pada satu pihak, ya, yang kemudian kita melupakan sebenarnya potensi-potensi yang lain yang ada, sebenarnya ada yang sudah bekerja sama dengan kita selama ini. Ya. Baik. Ini yang harus jeli, kita harus mampu mengidentifikasi semua potensi yang ada. Jangan sampai kita hanya terfokus pada satu pihak yang kemudian ketika satu pihak itu beralih, tidak bisa bekerja sama dengan kita kehilangan semua potensi yang kita ada. Baik, yang paling penting adalah yaitu seperti Anda tadi sampaikan, tidak berkecil hati dan juga melihat ini sebagai momen untuk mengevaluasi kira-kira apa yang kemudian dapat diperbaiki begitu untuk dapat mengundang lebih banyak lagi investor untuk kemudian merealisasikan investasinya di Indonesia. Dan yang paling penting adalah sense of pride-nya itu yang juga kemudian harus dijaga, jangan terlalu jor-joran begitu ya. Pak Peter, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review atas analisa lengkapnya. Sukses untuk Anda dan sehat selalu. Dan pemirsa tetap di IDX Channel karena usai jeda ataupun setelah ini kami akan hadir dengan berbagai macam program yang menarik lainnya. Tetap di IDX Channel. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.